Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang model-model programasi integer, goal, dan non-linear. Jadi ada tiga, ada yang nanti ada mix integer juga, mix goal dan integer, serta non-linear programming yang merupakan fungsi-fungsi kuadrat. Jadi variasinya tentunya integer programming, kemudian ada goal programming, ada non-linear programming. Penggunaan integer programming itu biasanya digunakan untuk kalau keputusannya yang dibutuhkan adalah angka bulat. Untuk angka bulat itu bisa angka 0 sampai berapapun, tapi angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 100, dan lain-lain. Kalau ada satu lagi yaitu binary berarti dia 0 atau 1. Biasanya untuk mewakili ya, tidak, benar, salah, dan seterusnya. Ya dan tidak, true, false, yes, no, dan seterusnya. Itu adalah yang digunakan untuk artinya seperti yang sebelumnya, kalau waktu kita di network flow, contohnya untuk binary itu ada yang kita menggunakan membeli atau tidak, itu juga bisa digunakan sebagai integer program. Nah, selanjutnya kalau kita ini ya. Nah, untuk yang integer programming, maka sebagai contoh di sini contohnya adalah menggunakan general integer. Misalnya di sini perusahaan Harris Electronic Company memproduksi 2 buah produk. Dimana produknya adalah lampu dan satunya adalah kipas gantung ya. Dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama. Jadi sumber dayanya dan terbatas pula. Nah, keputusan yang diambilnya adalah seberapa banyak masing-masing produk itu akan dibuat. Dan bentuknya kalau namanya produk kan nggak mungkin ada produk setengah, sepertiga, seperempat. Makanya produknya harus integer. Tujuannya adalah tentunya kalau membuat produk lampu atau ini adalah product mix juga bisa disebutnya, maka tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan ya. Nah, dalam yang langkah pertama dalam pengambilan ini adalah kita membuat modelnya dengan menentukan variabel keputusannya dulu. Nah, variabel keputusannya kita sebut aja lampu di sini, number of lampu yang akan dibuat, dan kedua adalah F atau fan number ceiling fan yang akan dibuat. Nah, dari data yang sudah yang ada di soal ataupun yang sudah diteliti bahwa dikumpulkan dari penjualan sebelumnya, per lampu itu keuntungannya adalah $600, sedangkan per fans itu keuntungannya adalah $700. Sedangkan untuk pengerjaannya atau pembuatannya, untuk ada satu adalah jumlah jam pemasangan kabel, kemudian atau pemasangan komponen-komponen, yang kedua adalah assembly. Jadi ada 2 pekerjaan, yaitu ini disederhanakan ya, tapi oke, kita kelompokkan, satu wiring hours dan assembly hours, dimana untuk lampu diperlukan 2 jam, kemudian assembly hour-nya untuk lampu diperlukan 6 jam. Sedangkan untuk fans diperlukan 3 jam. Dan untuk assembly-nya fans diperlukan 5 jam. Jadi jumlah jam yang diperlukan adalah jumlah jam yang tersedia adalah untuk wiring misalnya 12, dan untuk assembly hour adalah 30. Ini misalnya dalam 1 hari. Kalau misalnya beberapa hari ya tinggal Anda kalikan aja, ini ada seminggu atau sebulan, mungkin kita bisa buat berapa dibuatnya per bulan, berapa buatnya per hari, atau berapa buatnya per tahun. Itu tinggal jumlahnya ada, rubah saja
sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di sini kita coba per hari ya. Nah, oleh karena itu model dari linear programming-nya untuk integer ini adalah maksimumkan profit kali jumlah lampu yang dibuat ditambah profit kali jumlah fans yang dibuat atau jumlah kipas yang dibuat, ceiling fans dalam hal ini. Nah, dengan batasan pada kendala sebagai berikut: 2 kali L, 2 jam pemasangan kabel pada lampu, dan 3 jam untuk pemasangan kabel di ceiling fans, itu harus lebih kecil dari 12 jam. Untuk assembly hour-nya tentu 6 jam kali jumlah lampu yang diproduksi ditambah 5 jam kali kipas yang dibuat, yang dimana jumlah jamnya adalah 30 jam kerja, dimana lampu dan fan tidak boleh lebih kecil dari 0. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. 0 boleh, berarti tidak membuat. Sedangkan lebih kecil 0 nggak mungkin, karena kita berarti sama dengan membongkar lampu kan. Ya. Nah, untuk itu maka secara grafik solusi grafiknya adalah sebagai berikut. Kita gambarkan fungsi yang pertama, misalnya adalah di sini adalah pemasangan pemasangan kabelnya, di mana pemasangan kabelnya menggunakan ini 2L ditambah 3F sama dengan 12. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6 ya. 6F, karena ini bagian ini adalah L, sorry. Kalau L ininya 0, F-nya 0, maka 2L sama dengan 12. Jadi L-nya 6. Kalau L-nya 0, F-nya adalah sama dengan 12 dibagi 3, 4. Dari sini kita tarik garis dari 4 sampai ke 6, garis lurus. Kemudian untuk yang satunya, jadi untuk persamaan ini ya, untuk persamaan satunya, maka kita gunakan persamaan yang 6L sama dengan 5F lebih kecil dari 30. Dimana kalau kita anggapnya L-nya 0, maka F-nya sama dengan 30 dibagi 5. 30 bagi 5 adalah 6. Titiknya di sini. Sedangkan untuk kalau F-nya 0, L-nya adalah 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Dan ini ditarik garis ke arah titik 5 tadi. Tentunya ada perpotongan. Untuk mencari perpotongannya, kalau metode grafik Anda tinggal 6L ditambah 5F sama dengan 30 ditambah atau dikurangin di 2L ditambah 3F sama dengan 12, sehingga ketemu nanti titik L dan F-nya ketemu di 3,75 dan 1,50. Berarti di sini angkanya adalah angka kita harus membuat lampu sebanyak 3,75. Nggak akan ada, kita harus bulatkan ya. Dan ini juga demikian. Jadi kita tidak dapat memperoleh ini, sehingga kita cari yang titik pembulat yang terdekat. Di mana di sini ada titik yang terdekat adalah titik yang kita lihat di sini adalah mana ini? Titik di titik 1, di mana titik 1 ini titik Y1 X4, berarti kita membuat lampu sebanyak 4 dan ceiling fan sebanyak 1. Karena dengan grafik kita bisa kebetulan hanya 2 pembatas, mungkin agak lebih mudah kita akan ini. Kalau pembatasnya 3, ya kita harus tambahkan lagi. Seandainya ada pembatas lain yang arah garisnya ke sini, maka dia akan diambil di titik ini. Titik ini mana yang paling dekat? Titik ini paling dekat dan tidak berada di luar, maka ya titiknya adalah bisa saja 1 sama 3
atau kita pilih 2 dengan 2. Pilihannya seperti itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan titik yang tambahan seperti itu. Jadi ini adalah contoh kalau kita menggunakan ada tambahan fungsi kendala lainnya, ya. Kita bisa cari lagi, tambahkan lagi garis di tempatnya ini. Oke, jadi di sini kalau di sini jelas bahwa solusi optimalnya dia akan berada di, ingat semua titiknya yang harus ada di dalam titik ini sudah tidak bisa lagi dipilih karena kemungkinan masih dia di luar. Kalau dia kemungkinan di dalam, kita bisa aja pilih ini berarti produksi 2 lampu dan 3 fan. 3 lampu dan 2 fan, ya. 3 lampu dan 2 fan juga bisa karena pembulatannya pembulatan ke bawah. Tapi kita hitung lagi nanti kalau itu berarti tinggal kita kalikan saja berapa ininya, mana yang optimum. Yang plus ini adalah titik-titik yang integer value point, jadi titik-titik nilai yang integer. Kalau 3,75 ada di sini, L-nya 3,75 dan F-nya 1,50. Oke, itu kalau kita menggunakan solusi grafis. Kalau kita menggunakan solusi ini, nah apa sih sifat-sifat dari solusi integer? Maka kita harus membulatkan solusi dari linear programming supaya tidak menghasilkan pembulatan dari titik solusi itu bisa juga tidak menghasilkan solusi optimal karena bisa lebih kecil profitnya atau lebih besar biayanya, yang itu yang akibat dari pembulatan tadi. Nah, fungsi objek tujuannya dari integer programming, nilai fungsi ini biasanya lebih rendah dari umumnya ya. Nah, bisa juga lebih bagus. Umumnya lebih rendah daripada nilai dari linear programming normal. Nah, solusi dari integer programming biasanya tidak berada di titik-titik ujung, titik-titik sudut. Seperti yang Anda lihat tadi, titiknya berada di dalam visible region atau daerah solusi yang diarsir. Oke. Nah, dengan menggunakan solver untuk integer programming, maka model dari integer programming tadi diformulasi dengan Excel seperti juga sama dengan pemodelan dari linear programming. Hanya saja ada batasan dan integer yang dimasukkan seperti kita menggunakan int atau bin. Biasanya int berarti general integer, sedangkan bin adalah nilai binary 0 atau 1 tadi. Maka kita akan coba lihat bagaimana bentuknya di contoh 61 ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa pemodelannya sama dengan yang linear programming yang normal, yaitu kita buat di sini variabel lampu, variabel kipas, kemudian jumlah unitnya kita bisa lihat di sini. Ini jumlah lampu ya, lampu. Kemudian ini adalah kipas, ya, kipas gantung. Ini jumlah yang dibuat ya. Ini jumlah yang dibuat. Ini keuntungannya. Kemudian ini kendalanya, constraint ya. Kendala, kalau di bahasa Indonesia kendala atau batasan juga. Jam jam pengkabelan. Kemudian ini jam assembling, perakitan. Jadi di sini Anda memerlukan waktu di sini $600, $700, dan ini adalah hasil kali dari jumlah dari yang
lampu dan kipas yang dibuat dikalikan 600 sama $700 masing-masing per lampu per kipas, hasilnya rumusnya tetap sama menggunakan sum produk B6 sampai C6. Kalau kita pakai tekan F2 berarti kita lihat di sini B6 sampai C6, B6 C6. Kalau ada mau ditambahin, tambahin aja di tengahnya, insert kolom gitu ya. Sebagai contoh di sini kalau saya mau tambahin, ya udah tambah aja di sini insert kolom ya. Tambah misalnya ada lagi selain lampu ini ada lain, tapi ingat ini berapa jam juga dimasukkan, ini berapa keuntungannya ya. Kalau tidak kalau ditambahkan di sebelah sininya berarti kita harus menulis rumus lagi untuk ini. Itu sekarang kita bisa saja langsung tanpa menulis lagi rumusnya, begitu kita masukkan dia insert kolom, maka rumusnya otomatis dia akan membesar menjadi Anda lihat di sini B6 ke D6. Ya, kalau kita ini sementara kita jalankan yang biasa saja. Jadi di sini dari bagaimana formulasi dalam solvernya yang penting di sini. Formulasi dalam solvernya kita lihat, klik data solver. Perhatikan di sini terlalu kecil ya mungkin ya. Jadi set objective function adalah D6, di mana dengan mengubah B5 sampai C5 ya. Dan untuk melihat ini, Anda lihat ini saya berikan ini kan kepada Anda bahwa B5 sampai C5 itu sama dengan, bukan lagi sama dengan angka ini, tapi angkanya sama dengan integer. Ya, saya cancel dulu. Sedangkan ini batasannya bahwa D8 sampai sampai D9 itu lebih kecil sama dengan, jadi ini lebih kecil dari ini. Ya. Ini adalah ini. Tetap ya. RHS ya. LHS-nya ini, RHS-nya itu. Nah, ini saya cancel aja supaya tetap. Jadi, sedangkan ini ditambahkan. Jadi, seandainya ini saya delete ya. Kemudian saya mau menambahkan add bahwa solusinya yang tadi, solusi mana? Saya cancel dulu. Jadi, solusinya angka yang ada di sini harus integer. Ya, angka yang di sini harus integer. Maka solver saya tambahkan add bahwa cell reference ini angkanya harus di sini integer. Bisa gitu atau sama dengan integer. Juga bisa gitu. Ya. Oke. Nggak mau dia sama dengan integer. Oh, ini aja add. Saya coba ya kalau dia ini cancel. Jadi ini langsung B5 sampai C5 harus integer, menambahkannya gitu karena kita minta ini hasilnya adalah integer, tinggal kita solve. Oke. Berarti dia punya 3 dan 2. Walaupun ada koma-komanya, tetap hasilnya akan integer. Kalau saya jadikan dia tidak integer, jadi ini bagian ini saya delete, ya, maka kita solve, dia hasilnya adalah sesuai yang tadi, 3,75 dan 175. Nah, untuk membedakannya, supaya angkanya jadi bulat, maka tambahkan bagian ini, angkanya harus integer. Kalau begini nggak bisa, sini aja langsung klik integer. Nah, kalau dia harus biner, ya bin di sini. Ya, perhatikan kalau sekarang 3.300 kan, kalau 375 dan 1,5, kalau dia integer kita add ya, cancel, baru kita lihat kita jalankan hasilnya. Perhatikan dia menjadi kurang dari 3.300.
300. Jadi 3.200. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya contoh untuk eh, integer tapi binary, jadi 0 dan 1. Maka ini bisa dilakukan sebagai contoh di pemilihan portofolio saham. Nah, portofolio saham kita misalnya diminta untuk memilih saham-saham dari 7 buah saham yang harus dipilih eh, untuk masuk ke dalam portofolio yang kita jadikan untuk investasi. Maka keputusannya adalah saham mana sajakah yang harus dimasukkan dengan objektifnya atau fungsi tujuannya memaksimumkan return setahunan atau hasil tahunannya dalam dalam ribuan dolar. Jadi kita ada 7, ada range-nya tentunya, ada return-nya. Nah, mana yang akan kita pilih sehingga kita mendapatkan pendapatan terbesar atau ya maksimum untuk dari yang dipilih tadi. Nah, di dalam soal kita punya yang seperti yang ada di mana? Yang kemarin ada di pemilihan portofolio eh, yang di linear programming biasa. Opportunity dalam investasi minyak, ya. Ada Texas Oil, ada British Petro, ada Dutch Shell, ada Houston Drilling, ada Lone Star Petro, ada San Diego Oil, dan California Petro. Ada yang dari luar negeri, ada 2, ada yang dari Texas dan ada yang dari California. Di mana annual return-nya ini ada $50 sampai dengan $75, sedangkan biaya untuk membeli sahamnya block of shares satu lot per lotnya atau ini ya dalam ribuan untuk membeli sahamnya Texas Oil 480, untuk British Petro 580 dan seterusnya. California Petro adalah 900. Yang tertinggi di sini Houston Drilling. Nah, kemudian dari sini kita lihat dulu decision variabelnya. Berbeda dengan linear programming, maka kita gunakan variabelnya di sini. Variabelnya adalah mulai Texas, British dan lain-lain. Kita ambil aja huruf depannya. T sama dengan 1 jika Texas Trans Oil ini termasuk di dalam portofolio. Kalau T sama dengan 0, maka dia tidak termasuk. Jadi kalau B1 sama dengan British Petronya masuk, B sama dengan 0, nanti British Petronya tidak termasuk. Jadi dengan batasan sebagai berikut, bahwa investasinya maksimum 3 juta dolar dan harus melibatkan 2 perusahaan Texas. Tadi ada 3 perusahaan Texas, ini dipilih bahwa disyaratkan bahwa harus menggunakan 2 perusahaan Texas dan tidak boleh investasi dari lebih dari 1 perusahaan asing. Kemudian harus melibatkan setidak-tidaknya 1 perusahaan California. Jadi jika British Petronya termasuk dalam portofolio, maka Trans Texas Oil harus juga, ini ada syarat lagi, jika British Petro masuk, maka Trans Texas Oil harus masuk juga. Nah, jadi syarat-syarat ini yang kita akan buat sebagai kendalanya. Oleh karena itu, kita menyatakan bahwa objective function-nya tentunya dalam ribuan dolar, 50 ribu dolar, returnnya 50 ribu dolar kali T, 80 ribu dolar kali B British, kemudian ini D ini yang D lupa saya, ini Houston, ini lainnya, dan ini California, ya.
dengan batasan sebagai berikut. Investnya tidak boleh lebih besar dari 3 juta dolar. Berarti jumlah investnya berapa? Tadi kan untuk mengeblok satu Texas maka perlu 480 ya kan ribu. Ini 540 ribu untuk British dan seterusnya. Maka ini untuk Houston pakai 1000. Maka kita kalikan ini semua itu harus lebih kecil dari 3000. 3 juta dolar diganti 3000. Berarti semua dibagi 1000 semua. Kemudian yang kedua, setidak-tidaknya ada 2 perusahaan Texas. Maka T ditambah H ditambah L kan nanti 110 atau 101 itu harus lebih besar sama dengan 2. 111 3. Kalau 100 enggak, dia akan ditolak. Include no more than 1 foreign company. Berarti B ditambah D harus lebih kecil sama dengan 1 dan include exactly 1 California company. Ada San Francisco dan California, dua-duanya dari California, itu harus sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan susun ininya juga. Nah, ada persyaratan yang agak menyusahkan tapi ini. Jika British Petro termasuk, maka Trans Oil harus. Berarti kita buat B0, B1, T0, T1. Dimana T0, T1, jika T1, jika British Oil 1, maka dia harus 1. Jika British Oil-nya 0, dia boleh ada, boleh tidak ada, boleh ada. Ini tidak ada Texas, ada Texas. Tidak ada British, ada British. Jadi dibuat dulu pasangan seperti ini. Jadi jika B0, T boleh 0. B0, T boleh 1. B1, T tidak boleh 0. B1, T sama dengan 1. Jadi B harus lebih kecil sama dengan T. Atau B dikurangin, ininya kita bisa. Jadi kita membuat lagi, kita menambahkan, bisa menambahkan kombinasinya tersebut dan untuk mencegah yang tidak boleh ini. Mari kita menuju ke contohnya di bagaimana untuk pembatasannya di dalam Excel. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini Simkin dan Steinberg binary portfolio, di mana T, B, saham Texas, saham British Petro, saham Dutch Shell, saham Houston Oil, saham Lone Star ini, saham San Diego dan California. Saya hentikan dulu ya karena hasilnya cukup kencang di sini. Nah, jadi ini tadi adalah nama variabelnya sudah. Kemudian mana yang harus diinvest? Invest kah? 1 adalah ya, 0 adalah tidak. Jadi di sini nanti akan hasilnya akan diletakkan di sini dalam bentuk binary. Jadi kalau dia di Texas yang diinvest 1, kalau ini tidak 0, ini 1, 0 misalnya, atau ini 1 juga, ini 0, 0 ya. Misalnya. Tapi ingat ada batasan di bawahnya ya. Kalau ini misalnya, oke, kita keuntungannya adalah 260 kalau seperti ini. Karena ini 0 misalnya. Kalau misalnya ini 1, maka dia akan menjadi 340 dan seterusnya. Tetapi lihat, ini melebihi batasannya. Nggak boleh kan? Ini tidak sama dengan 1, jadi juga tidak boleh. Nah, expected annual return-nya ini $50.000, $80.000, $90.000, $120.000 dan seterusnya. Nanti ini jadi $340.000. Di mana batas investment limitnya, batas investasinya ini 480 dan ini 1000 dan seterusnya. Batas ini dibatasi pula dengan bahwa maksimum dananya adalah 3
juta dolar. Kalau dananya lebih, Anda menggantikan dananya lebih tadi. Rumusnya sama, pakai sum produk semua, hanya bedanya di sini harus ganti 1 dan 0. Kemudian ada batasan. Foreign company-nya maksimum 1. 1 ditambah 1 harus sama dengan 1. Nah, karena ini adalah perusahaan asing. Dutch dan British ini adalah perusahaan asing, dianggapnya oleh Amerika, berarti ini masing-masing hanya 1. Yang lainnya tidak ada batasannya. Kemudian British dan Trans itu harus 1. British dan Trust harus 1. Maka dia lebih kecil, British Petro dan Trans Texas itu harus dipilih. Kalau kamu di sini pilih Trans Texas harus ininya. Nah, kemudian Texas Company-nya harus maksimum 2. Ini minimum 2, lebih besar sama dengan 2. California-nya harus sama dengan 1, pilih salah satu antara San Diego maupun California, ya. Nah, formulasinya bagaimana? Formulasi sulfurnya. Maka di sini sama dengan yang seperti biasa, bahwa objektif fungsinya adalah maksimumkan. Berarti ini maksimumkan dengan merubah B6 sampai H5, berarti maksimumkan jumlahnya ini dengan merubah angka-angka yang ada di dalam B5 sampai H5 dengan batasan sebagai berikut. Bahwa batasan pertama adalah I11. Jadi di sini kita ini kan I11 atau I1 ini? I11 ya. I11 Texas ini harus sama dengan lebih besar dari K11. I11 yang ini harus lebih kecil dari ini, harus sama dengan ini. Oh ini, sorry, ini saya bilang, ini salah, ini saya. Oke. Kemudian I12 sama dengan K12. I8 sampai I10 harus lebih kecil sama dengan, yang sama dengan kan cuma ini ya. I8 sampai I10 lebih kecil sama dengan K8 sampai K10. Kemudian ditambahkan dia harus binary. Yang mana yang harus binary? Yang harus binary yang bagian kuning ini, B5 sampai H5. Sama saja dengan tadi, seandainya gini. Oke. Oh ini saya salah. Kemudian ini kita rubah bahwa cukup diklik di sini, ambil yang binary. Ya, klik OK. Sehingga di sini menjadi B5 sampai H5 sama dengan binary. Kita solve. Selesai. Jadi dia akan invest di Dutch Shell, Houston, Lone Star, dan San Diego. Dan ininya batasan jumlah yang di sini, ini jumlah yang diinvestasikan hanya 2.890.000, lebih kecil dari ini, benar. Kemudian foreign company yang cuma 1 sudah benar. British dan Texas itu adalah lebih kecil dari 0, sudah benar. Kemudian Texas Company 2 dan California Company 1. Hasilnya adalah $360. Seandainya Houston saya pindah, saya secara manual, benar nggak sih? Oh dia malah lebih kecil, ngapain kita lebih kecil? Ya sudah, kita masukkan saja, oh ya dia 360. Ini adalah contoh untuk binary linear programming. Misalnya ini perusahaan Sasek Kanti ini adalah adalah perusahaan Telkom yang atau kabupaten dari kita mau meletakkan tower di lokasi A
lokasi B, lokasi C, lokasi D, E, F, G. Jadi tower telekomunikasi mau diletakkan di A, B, C, D, E, F, G. Jadi lokasinya iya kalau 0, 0 tidak, kalau iya 1. Ya. Kemudian tentunya kita objektif fungsinya kalau dipasang di satu ini oke, pasang ini oke. Boleh saja semuanya tetap satu ya. Jadi berapakah jumlah tower yang akan dipasang sehingga coverage-nya dari ini, coverage dari apa tower tadi bisa menjangkau seluruh wilayah dengan constraint sebagai berikut. Pada misalnya ke daerah A itu dipasang di daerah A, maka dia akan mengcover daerah 1, 2, 3. Kalau dia mengcover B, maka di cover 1, 2, dan di D. Kalau dia ditaruh di C, maka dia mengcover 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, apa namanya? Berapakah yang harus, di manakah sajakah yang harus dipasang sehingga kita peroleh dia jumlah minimum supaya tidak terlalu mahal biayanya, tapi semua daerah tercover. Maka kita lakukan caranya adalah ya kita coba lihat di ininya. Sama dengan tadi bahwa kita memerlukan bahwa minimumkan biaya atau minimumkan jumlah tower yang terpasang ya, min dengan mengubah-ubah A 0, 1, 2, 3 di kom A sampai kom G, kemudian batasannya bahwa I8 sampai I14, I8 sampai I14 itu harus lebih besar sama dengan 1. Ya. Jadi kalau 2 boleh, 2 boleh, 3 boleh dan lain-lain. Oke. Supaya coverage-nya lebih besar daripada 2, daripada 1 lah misalnya gitu. Maka dengan memasang 3 tower saja apa cukup atau harus 4, harus 5 dan seterusnya. Semakin banyak tower yang dipasang semakin mahal. Oke. Dan di sini tetap bahwa B1, B5 sampai G5-nya itu adalah binary, sedangkan ini tadi harus lebih kecil daripada batas kanan. Kalau kita solve, maka dia akan kita peroleh bahwa si tower yang tadi yang terpasang adalah di B, di C, di D, dan di E. Kalau Anda lihat, kalau kita pasang di B, maka dia akan tercover, saya kasih tanda saja, yang tercover 1, 2, 3. Kalau kita pasang di D, ya, di D, maka yang tercover adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pasang di E, ya, yang tercover adalah 1, 2. Boleh dikatakan semua wilayah tercover dengan memasang 3 ini saja. Ini contoh yang bentuk yang lain. Jadi Anda bisa ngecek, oh iya ini sudah tercover semua. Seandainya saya ganti dia, misalnya apa namanya, tanpa mengikutkan yang B-nya kita ganti ke A. Kita buat 1 di sini, terus di undo. Oke. Misalnya ini kita buat 1, ini 0 ya. Maka saya coba dia menjadi coverage-nya sampai di mana? Kita ganti dia ke A. Jadi yang tercover adalah 1, kemudian di sini 2, 3. Jadi nanti ini sudah tercover oleh ini tercover ini, bisa saja tetap 3 ya. Tapi dari pemilihan ini bisa juga tadi ternyata oh ya, yang tidak tercover adalah ini masih di cover oleh D ya. Sebetulnya bisa saja sih dia bentuknya seperti ini. Ini tercover juga, tapi dia karena coverage-nya ternyata dia bisa juga lebih banyak di sini, gitu ya. Dan total berapa daerah yang tercover, Anda bisa jumlahkan saja dengan cara menjumlahkan ini. Berapakah coverage ini?
Berarti daerah yang tercover adalah sebanyak satu apa namanya, view zoom muat sam. Oh, nggak keluar ya. Oh, karena rumus ya. Sum dari ini. Maka jumlahnya adalah di sini klik kanan sum, jumlahnya adalah 10 area yang tercover dengan memasang hanya 3. Sini saya buat 0, ini buat 1, sama saja dia juga 10 area yang tercover. Sebenarnya ini dua-duanya bisa, tapi rupanya oleh solver dihitung bahwa dia lebih baik di B, D, dan E, sehingga coverage-nya lebih banyak. Karena di sini C-nya bisa di cover oleh dari mana-mana, dari C bisa, dari B bisa, dari A bisa, dari G bisa, dari itu. Tapi kelihatan bahwa dengan B tadi kita sudah mengcoverage seluruh wilayah Sussex dengan hanya memasang 3 tower saja. Kita menggunakan mixed integer models, jadi campurannya ada integer, ada binary-nya, dan lain-lainnya, yaitu fixed charge problem, melibatkan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kita menggunakan variabel binary untuk menentukan fixed cost-nya, fixed cost itu ada atau tidak, dan juga melibatkan variabel integer ataupun variabel linear lainnya untuk berhubungan dengan biaya variabelnya. Di sini contohnya adalah Hargrave Machine Company memiliki 3 pabrik dan 4 buah gudang, dan akan mencoba membuat gudang baru, pabrik baru, pabrik keempat di 2 lokasi yang diharapkan ya. Ada 2 lokasi, saya akan bangun pabriknya di lokasi 1 atau lokasi 2. Nah, keputusannya adalah lokasi manakah yang dipilih untuk pabrik 4 dan berapakah jumlah barang yang dikirim dari masing-masing pabrik ke gudang, semua dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Nah, tentunya objektifnya adalah meminimumkan total production dan shipping cost-nya. Ada production cost, ada shipping cost. Oke. Kemudian dari sini kita tahu bahwa supply demand datanya sebagai berikut. Warehouse-nya ada di Detroit, Houston, Los Angeles, dan New York. Permintaannya adalah 10.000 untuk Detroit, Houston 12.000, New York 15.000, dan Los Angeles 9.000. Totalnya adalah 46.000. Pabriknya ada di 3, 1 Cincinnati, Kansas City, Pittsburgh. Supply bulanannya dari hasil produksi Cincinnati adalah 15.000, 6.000 Kansas City, dan Pittsburgh-nya 14.000. Production cost-nya untuk Cincinnati $48, untuk Kansas-nya $50, dan Pittsburgh-nya $52. Tentu supply-nya hanya ada 35.000. Masih ada kekurangan, 46 kurangi 35 adalah 11.000 unit per month yang harus dibuat di pabrik keempat. Nah, di manakah pabrik 4 itu dibuat? Tentu ada batasannya. Yaitu pertama membuat pabrik di Seattle atau di Birmingham, di mana di Seattle itu perlu dengan harga $53 dan di Birmingham adalah $49. Masing-masing fixed cost-nya per bulannya adalah 400.000 dan 325. Lebih murah fixed cost-nya, lebih murah pula unit produksinya.
Di sini lebih mahal fixed cost-nya dan lebih mahal ininya. Tapi kita masih punya jarak yang menentukan jarak tentu menentukan biaya shipping, biaya pengiriman. Di mana shipping cost datanya adalah sebagai berikut. Dari Cincinnati ke Detroit, Houston ini semua ada. Nah, kalau dari Seattle memang lebih apa namanya? Di sini adalah kalau ke Detroit lebih jauh jadi $60, ke Houston 38, ke New York 65, tapi ke Los Angeles murah 27. Ke Birmingham 35, 30, 41 dan 50. Nah, kalau kita memilih sendiri dengan manual tentunya agak pusing. Yang mana ya? Ini lebih murah, tapi ini ke sini lebih murah. Nah, kita gunakan linear programming, mixed integer linear programming ini untuk menyelesaikannya. Dengan decision variable adalah pertama, untuk yang binary variable, ya buka di Seattle, tidak buka di Seattle, ya di Birmingham, tidak di Birmingham. Dengan biaya variabelnya adalah XIJ, variabel regulernya XIJ, jumlah unit yang dikirim dari pabrik I ke gudang J. Jadi objektif fungsinya jadi panjang, tentu dolar biaya 73 kali XCD berarti yang dikirim dari Cincinnati ke Detroit, Cincinnati ke apa itu Houston dan seterusnya, termasuk juga yang di sini 400 di 400.000 itu adalah biaya fixed cost-nya untuk di Seattle, fixed cost-nya di Birmingham. Dengan batasan sebagai berikut, bahwa Cincinnati butuh 15.000, tentu disuplai dari mana? CD, CH, CL. Cincinnati ke Cincinnati mensuplai ke Detroit, Houston ini dan selanjutnya. Demikian juga Kansas City karena produksinya masing-masing sekian. Nah, ada dua kemungkinan pabrik bisa didirikan di Seattle atau Birmingham. Bahwa ini 11.000, ini juga 11.000. X dari Birmingham ke Detroit dan seterusnya. Jadi dua-duanya harus dipasang. Kemudian dari sini bahwa jumlah keseluruhannya sesuai dengan permintaan atau demand dari Detroit, Houston, New York, dan Los Angeles adalah 10, 12, 15, dan 9. Kita harus memilih, maka YS ditambah YB harus sama dengan 1. Gitu ya. Untuk memilih apakah pabriknya di Seattle atau pabriknya di Birmingham. Mari kita lihat seperti model kemarin, model network flow, bahwa ini adalah jumlah yang dikirim dari masing-masing wilayah, di mana flow out-nya harus sesuai dengan jumlah yang masuk ke Cincinnati atau diproduksi oleh Cincinnati, di mana di sini adalah sum B5 sampai E5, ya, B5 sampai E5 itu harus 15.000, dan 15.000 ini juga akan dibatasi dengan di sini bahwa ini sama dengan F5, F6, F7, F8, F9 ini. Sedangkan flow in-nya Detroit masuk ke Houston, New York, dan Los Angeles adalah di sini B10, C10, jadi B10, C10, D10, dan E10. Net flow-nya karena dia keluar minus, karena dia masuk dia menjadi plus ya. Nah, total ini tentu akan harus sama dengan yang di bawahnya. Kalau kita lihat di sini, kita buat 0 dulu semuanya. Dia akan 0 semua. Karena dia ngikutin rumus yang ada di sini, sehingga net flow ini juga kayak gitu. Kita tahu bahwa Cincinnati itu punya 15.000, 6.000, 11.000, Birmingham-nya belum tahu. Ini kita kalau di sini 11.000, di sini
nol atau kebalikannya ya. Oke. Dengan biaya sebagai berikut. Dan syaratnya ini juga akan berubah juga. Kita buang dulu semua sehingga di sini lihat nol semuanya ya. Birmingham, Seattle. Fixed cost-nya 325 400. Shipping cost dan lain-lain ini bisa nanti dihitung berdasarkan penyelesaian tadi. Nah, bagaimana memformulasikannya dalam solver? Maka kita lihat ini solver. Jadi dia adalah mana yang mau diminimumkan adalah biaya di B26, total cost-nya ini, total shipping cost dan total fixed cost yang sedikit mungkin. Dengan value-nya, perhatikan value-nya ada dua yang akan dirubah. Changing value di mana? Baik yang tadi jumlah yang dikirimkan, kalau saya dulu ini, jadi di sini bagian ini pengiriman dari Detroit ke Cincinnati dan seterusnya, pengiriman dari Cincinnati ke Detroit, Houston dan lain, atau dari Birmingham dan lain-lain, dikasih koma gitu ya, baru yang bawahnya dikasih di blok juga. Nah, dua itulah yang bisa diubah dengan syarat bahwa flow-nya ini net flow sama dengan outflow-nya ini. Jadi K5 sampai K13, K5 sampai K13 itu selalu sama dengan M5 sama dengan M13 karena ini sama dengan semua. Dan I17 sama dengan K17. I17 itu mana? I17 itu adalah ada di I17 berapa? Benar ya? I17 di bawah sini pabrik baru ada di mana harus sama dengan I17 sama dengan K17. Kemudian dikasih juga mana yang harus binary. Yang binary kan hanya Birmingham dan Seattle aja. Ya. Jadi di sini B21 sampai C21 ya. B21 sampai 21 sama dengan binary. Ya dan tidak. Ya. Atau iya dan tidak. Bisa juga seperti itu. Nah, dari sini kita selesaikan maka dia akan memperoleh bahwa oke, si pabrik tadi akan dibuat di Birmingham dan masing-masing pengirimannya adalah dari Cincinnati ke Detroit adalah 10.000, ke New York 1.000, ke LA 4.000, total 15.000, 6.000, dan ini total 11.000 dari pabrik yang baru akan dibuat. Nah, berapa biaya totalnya? Biaya totalnya adalah 4.066.000. Ini biaya terkecilnya yang diperoleh. Oke. Jadi yang tadi ada integer sudah, binary sudah, mix integer binary sudah, ya. Nah, yang berikut ini adalah model-model pemrograman tujuan atau goal programming models, di mana bisa membuat kita objektifnya itu bisa banyak sekali, bisa multiple objektif, dan mencoba mencapai sasaran bukan mencari optimumnya. Jadi tercapai sasarannya bukan mencari sasaran optimum. Nanti kita contohkan apa itu bedanya. Objektifnya adalah meminimumkan tujuan yang tidak tercapai. Jadi saya mau ke Jakarta, tapi saya juga mau mampir di Depok, tapi juga saya harus mampir juga di Tangerang. Nah, tujuannya ada 3. Yang diminimumkan, kalau misalnya saya nyampe di Jakarta, saya tidak akan seharusnya setidak-tidaknya Depok juga terkunjungin, walaupun dia waktunya cuma sedikit atau
pelanggaran sedikit. Misalnya seperti itu kalau dalam dunia ini. Tapi di dalam ini juga ada lagi, yaitu kita coba lihat sini untuk version doors, yaitu mencoba membuat macam pintu dari tiga sumber daya yang terbatas. Jadi membuat tiga macam pintu dari tiga macam sumber daya yang terbatas. Keputusannya berapakah masing-masing dari tiga jenis pintu tadi dibuat dengan cara meminimumkan total tujuan yang tidak tercapai, underachieve goals ya. Jadi di sini bahwa data yang dia akan diproduksi, dia memproduksi pintu baja, pintu form, pintu yang di pressing gitu ya, dan salah saya salah baca. Dia membuat pintu luar, pintu dalam, dan pintu komersial. Untuk pintu dalam ini memerlukan bahan baja, pembentukan, forming, ya, kemudian assembly. Dan di mana masing-masing harga jual dari pintu, untuk pintu luar $70, pintu dalam 110, pintu komersial 110. Bajanya tersedia adalah 9.000 pounds, formingnya 6.000 jam, assembly-nya 5.200 jam. Ini adalah datanya yang ada. Tujuannya adalah total sales-nya setidak-tidaknya adalah 180.000 dolar. Dan pintu luar, sales pintu luar itu setidak-tidaknya $70. Sales pintu dalam setidak-tidaknya $60.000 dan pintu komersialnya setidak-tidaknya $35.000. Jadi ini tujuannya adalah gitu, mencoba mencapai penjualan sebesar ini untuk masing-masing. Nah, maka variabelnya E, I, C, eksterior, interior, dan komersial. Tapi kita tambahkan selain jumlah ini, kita ada tambahan namanya variabel deviation, di mana D, I plus itu adalah jika tujuannya tercapai atau kelebihan. DI min underachieve, ya. Ini overachieve, ini underachieve. Kemudian goals-nya adalah goal 1 total sales-nya setidak-tidaknya 180.000, di mana 70E ditambah 110I ditambah 110C ditambah D T total minus dikurangin DT plus yang underachieve dan overachieve. Itu adalah $180. Pintu eksterior 70E ditambah D eksterior underachieve dikurangin D eksterior overachieve. Maka kita lihat di sini ada apa yang diwarnain ini adalah tujuan yang underachieve. Jadi kita meminimumkan yang underachieve ini. Ketiga, keempat sama ya. I, DI plus, DI min, DI plus, DI C, DC min, DC plus. Nah, objektif fungsinya adalah minimumkan D total underachieve, D eksterior underachieve, dan D interior underachieve, dan DC komersial underachieve. Dengan subjeknya 4 tujuan tadi dan regular constraint serta non negatif. Kemudian tujuan yang terbobol kan jika tujuan tersebut memiliki prioritas berbeda-beda, maka kita harus tambahkan juga dengan menggunakan bobot. Misalnya jika goal 1 itu 5 kali lebih penting daripada goal lainnya, maka kita harus tambahkan minimumkan 5 DT. Kalau tadi kan
ini 5 total, eksterior, interior, dan ini. Jadi 5 kali supaya dia bobot ini akan diprioritaskan. Nah, sifat-sifat dari goal yang dibobotnya maka solusinya akan berbeda dengan tergantung dari bobotnya. Tentunya begitu ya. Dan hanya cocok jika tujuannya diukur dengan satuan yang sama. Ada juga yang menggunakan rank goals atau tujuan yang bertingkat. Contohnya di sini misalnya ranking yang paling kecil tentunya goal itu kalau tidak tercapai nggak masalah. Misalnya kita menambahkan 5 tujuan itu, goal 5 adalah still usage setidak-tidaknya mencapai 9.000 pound. Jadi di 4E ditambah 3I ditambah 7C plus D supply minus 9.000 still. Di mana DS plusnya tidak dibutuhkan karena kita tidak bisa melebihi 9.000 pound. Hanya DS min saja. Nah, kalau rankingnya, rank R1 goal 1, rank 2 goal 2, rank 3 goal 2, 3, 4. Jadi nanti kita juga punya, maka kita harus membuat beberapa model yang untuk melanjutkan model tersebut. Di dalam satu model itu ada beberapa persyaratan. Dengan objective function adalah meminimumkan D tidak tercapainya total sales. Kita lihat contohnya di sini adalah di 67. Jadi kalau Anda lihat dari permasalahan yang pertama, yang tadi pembobotannya hanya ada satu, bahwa yang totalnya lebih besar, bobotnya lebih banyak daripada yang lain. Tapi ini adalah pintu luar, pintu dalam, pintu komersial, dan ini underachieve, overachieve untuk total, underachieve untuk eksterior, dan seterusnya. Dimana ini yang paling paling besar bobotnya ke sini, kecuali kita buat aja satu semua, maka dia juga nggak masalah, satu. Kemudian total salesnya berapa, ini saya buang dulu, 0 dulu ya, gini. Nah, dari sini kita lihat total goalnya 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1 itu untuk dia tercapai atau tidaknya sasarannya. Dengan jumlah eksteriornya adalah 70, 110, 110, total sales goals-nya. Eksterior 70, 110, 110, steel yang digunakan ini persyaratan dari kendalanya, dan ini batasnya jumlah produksinya. Yang ini adalah batasan penjualannya. Maksimum kita ingin mau mencapai 1.800. 180.000 total atau 70.000, dan 70.000 eksterior, 60.000 ini dan ini. Kalau kita jumlahkan ini, total jumlahnya adalah 165. Tapi yang ingin dituju adalah 180. Berapakah totalnya? Maka solusinya adalah sebagai berikut. Saya langsung masuk ke solver. Tujuannya meminimumkan ketidaktercapaiannya, ya. Tidak tercapainya berapa di sini. Kemudian dengan batasan M8 sampai M11 adalah sekian, dan seterusnya sama dengan tadi. Lihat aja di sininya, ini yang sama dengan, ini yang lebih kecil. Jadi sama dengan dan lebih kecil. Kalau kita solve dengan ini, oke, dia akan memperoleh bahwa eksteriornya 1000, ini 642, dengan underachieve-nya 4.333. Ya. Tapi ini tidak integer. Oke. Berarti kita harus tambahkan supaya ini integer, ya buat aja ini integer. Ya.
Jadi di sini dibuat integer, caranya adalah ditambahkan lagi dalam syaratnya solver add bahwa si door ini tidak mungkin tidak integer, masa mau membuat pintunya ini nggak bulat gitu ya, 0,18 pintu kan susah. Solve, oke. Oh ini juga, oh ini sudah. Berarti dia membuat 1001, 642 dan 318 pintu. Itu kalau kita tanpa ranking. Kalau kita ranking bahwa ini tidak boleh, ada rankingnya adalah ini harus dicapai lebih banyak, maka ini kita tambah. Misalnya kita buat bobotnya 5, maka kita solve, hasilnya adalah, maka dia akan menjadi bahwa 1.800, 200 dengan tidak tercapainya lebih tinggi, 13.000, nggak masalah karena memang lebih diusahakan dia mencapai penjualan 18.000, dimana ini semua sudah tercapai semua. Oke, ada contoh yang lainnya di sini. Kalau bagaimana kalau 2,5, bagaimana kalau bobotnya yang tadi atau hanya bentuk tanpa overachieve dan underachieve, maka keuntungannya bisa mencapai 186. Setelah ditambahin dengan fungsi tujuan tadi, pokoknya saya harus mencapai 180.000 dolar. Oke, dan dia bobot utamanya di underachieve, total sales di masing-masing juga ada. Dia akan mencapai jumlah penjualannya tidak lagi berapa? Ya ini 180, tidak lagi 186. Walaupun kalau maksimumkan dengan begini saja, ya sudah, nggak perlu memproduksi pintu komersial, cukup pintu eksternal, eksterior dan interior. Tapi kadang-kadang kita bisa juga, saya harus tetap memproduksi produk tersebut karena itu yang dicari oleh orang. Kalau tidak tersedia, mereka akan pindah dan tidak akan melirik pintu yang eksterior maupun interior. Karena mungkin si pembeli menyatakan, oh iya, karena ada daya tariknya di pintu komersial yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk yang berikutnya adalah kita lihat di 67 dengan adanya pembobotan yang lainnya. Di 67 ini kita ditambahkan ini pakai bobot 1, kemudian di sini bagaimana kalau ada chipnya yang dibobot utama adalah penggunaan steelnya harus tercapai semua, atau di sini bagaimana kalau apa namanya underachieve-nya semuanya, ini merupakan prioritas utama. Nah, ini tinggal kita menambahkan ini, yang lainnya sama di dalam memutuskan menyelesaikan dengan solvernya. Nah, di dalam non-linear programming model, maka kalau tadi linear programming bisa linear LP, bisa IP, integer programming, bisa goal programming, memiliki fungsi objektif yang linear. Demikian juga constraint-nya. Jika modelnya memiliki satu atau lebih non-linear equation atau persamaan tidak linear, baik itu objektif maupun constraint-nya, maka disebutnya sebagai model non-linear. Contoh non-linear, bentuk non-linear adalah x kuadrat super x, xy, x pangkat 3, atau super pi, super px, dan lain-lain. Itu adalah semua adalah bentuk-bentuk non-linear. Karakteristik dari non-linear programming tentunya agak sulit diselesaikannya. Optimal solusinya tidak harus pada titik ujung-ujungnya, dan memiliki local and global optimal solution. Mungkin kalau Anda memperhatikan di dalam matematika waktu pelajaran matematika, Anda akan tahu bahwa ada namanya titik global dan titik solusi global dan solusi lokal. Kemudian solusinya tergantung pada titik awal. Titik awalnya biasanya ditentukan secara sembarang.
terserah milihnya, bisa dengan acak, bisa dengan pokoknya mulai dari titik ini gitu aja. Nah, dalam contoh ini, contoh yang akan digunakan di sini adalah Beacon Memorial Hospital yang memiliki permintaan pasien yang melebihi jumlah kapasitas yang ada di hotel. Hotel, kapasitas rumah sakit. Berapakah masing-masing 3 jenis pasien ini harus terima per minggunya dengan memaksimumkan keuntungan tentunya. Nah, di sini keputusannya adalah M menerima pasien medis, menerima pasien bedah. Medis ini biasanya sakit flu, pilek, demam, sakit kepala, terus kemudian yang tidak perlu tindakan operasi. Tindakan operasi biasanya lebih mahal. Ya. Yang berikutnya adalah P, pasien anak-anak. Fungsi profitnya adalah profit per pasien itu akan meningkat dengan jumlah pasien dengan jumlah pasiennya, dan profitnya itu tidak linear, fungsinya tidak linear. Kapasitas dari rumah sakit adalah 200 pasien. Kapasitas X-ray-nya 500 X-ray per minggu. Budget pemasarannya 1000 per minggu. Kapasitas laboratoriumnya 140 jam per minggu. Objektif fungsinya adalah memaksimumkan 45 kali medical ditambah 2 kali medical kuadrat ditambah 70 surgical atau operasi ditambah 3 kali S kuadrat jumlah yang dioperasi ditambah 2 kali MS ditambah 60 P 6 pediatrik dan ditambah 3 kali P pangkat 2. Jadi di sini kelihatan bahwa fungsi tujuannya adalah tidak linear. Dengan batasan M ditambah S ditambah P, pasien medikal, pasien operasi, dan pasien anak-anak itu tidak boleh lebih dari kapasitas 200 orang. Dan M ditambah 3 kali surgical, karena kalau operasi itu membutuhkan 3 kali foto ronsen, maka umumnya M itu membutuhkan 1 ronsen, operasi membutuhkan 3 kali ronsen, dan pediatrik membutuhkan 1 ronsen. Jadi X-ray-nya 560 dibatasi oleh ini tadi. 3 kali medis ditambah 5 kali surgical ditambah 3,5 kali pediatrik itu adalah biaya untuk marketingnya. 0,2 ditambah 0,01 medical untuk lab untuk medical, lab untuk operasi, ya, dikalikan ini harus 3M ditambah 3S ditambah ini harus lebih kecil dari 140 lab, dan semuanya tidak harus lebih besar dari 0. Dengan menggunakan solver NLP model, jadi khusus ya, NLP, maka solver ini menggunakan GRG, Generalized Reduced Gradient Method. Jadi dia berusaha pokoknya mencari optimal dengan mengurangi jarak antara solusi optimal dengan solusi yang batasan-batasan tersebut. GRG ini menggunakan jalur yang paling cepat mendekati steepest ascent ataupun steepest descent. Mulai kita masuknya feasible solution ke yang satu lagi atau solusi lainnya, itu dia akan mencoba, solusi satu dicoba, tidak selesai, ini bagus, misalnya 140, dicoba yang kedua, 141 dicoba yang kedua, ketiga, 143 dicoba lagi, 143 lagi, selesai, gitu ya. Sama dengan metode pendekatannya ini. Dan ini biasanya berulang-ulang. Oleh karena itu memang memerlukan yang namanya alat untuk menghitung
yang berulang-ulang tersebut. Oke. Di sini Pekin Memorial Hospital, jadi dia ada medical, surgical, pediatric, M, S, P, M kuadrat, S kuadrat, P kuadrat, MS kuadrat. Main ini B karena biasa tidak ada pangkatnya. B5 ini sama dengan B5 ya. B5 mana ini? B5 pangkat 2, C5 pangkat 2, D5 pangkat 2. MS, M kali S, M kali S, B5 kali C5, M kali P, B5 kali D5. Dan tetap ini sum produk ya. Kita coba lihat di bentuk ininya. Nah, dari kalau kita sudah tahu total pasien 1 lebih kecil dari 200, 1 3 1 sekian dan seterusnya. Kecuali di sini jumlah lab. Karena labnya itu di sini 0,6, 0,6, 0,6, 0,3, di sini M kali S, M kuadrat 0,3, MS-nya 0,03, MP-nya 0,003 dengan batasan 140. Kalau ada misalnya nanti batasan yang perlu seperti itu lagi, maka dia akan dimasukkan seperti itu. Maka kita coba solve saja. Sama persis dengan yang lain. Maksimumkan profit dengan merubah B5 sampai D5 dengan subjeknya semuanya harus lebih kecil dari batasan. Tapi di sini dipilih bukan simplex lagi tapi GRG non linear. Make unconstrained variable non negatif. Oke. Jadi dia jumlah yang pasien medikalnya 20 orang, surgical yang lebih banyak, yang operasi, pediatrik nggak perlu mungkin dialihkan ke rumah sakit lain dengan keuntungan 118.000 sekian. Nah, bagaimana kalau kita batasi bahwa pediatrik harus ada. Jadi di sini pediatrik harus total pasien pediatrik kita tambah saja. Pediatrik harus 2 gitu. Kita batasin seperti itu, maka kita bisa selesaikan. Maka kalau pediatriknya harus 2, maka dia akan mendapatkan bahwa jumlah pasien pediatrik saja yang harus dilayani. Demikian pula saya mau memprioritaskan karena sekarang ini banyak yang flu, maka saya buat ini harus 1,5 kali, banyak kena COVID, yang medical harus 1,5 kali. Maka kita jalankan solver sehingga diutamakan kepada pasien-pasien yang tetap karena di sini 1,5 kali ya sudah mendingan pediatrik aja karena dia nampaknya dia lebih tinggi di ininya jumlah ininya. Kita buat dia terus 1,5 kita solve. Maka cukup 11 orang yang diinikan karena mungkin lebih mahal. Kalau kita baikin 0,5 lebih kecil ya. Itu tadi total pasien ya 0,5. Maka lebih banyak jumlahnya, tidak 20 lagi tapi 27 dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira ininya.